Perasaannya seneng ya, seneng pastinya. Alhamdulillah apply. Siapa sih yang dapat beasiswa terus nggak seneng? Pasti semuanya seneng ya. Tapi juga ada sedihnya. Soalnya harus LDR sama keluarga, sama orang-orang tersayang. Harus LDR 1 tahun. 1 tahun itu sebenarnya kan nggak lama. Cuma kalau sejauh itu ya, terus sama orang-orang yang disayangi juga pasti kerasa sih 1 tahun itu sih perasaan. Jadi nano-nano gitu ya, seneng ada, sedih ada. Tentunya perasaan saya pribadi senang sekali teman-teman, dan juga orang tua saya juga sangat senang sekali. Kenapa senang? Karena orang tua saya tidak suka saya di rumah seperti itu. Perasaan mendapatkan beasiswa Tiongkok asik. Beasiswa Tiongkok happy sih, karena kan emang sempet susah ya masukin file-filenya, kayak dari awal sampai akhir tuh kayaknya ribet. Tapi kita jalanin satu persatu step-stepnya bareng-bareng. Jadi kalau udah dapet feelingnya bener-bener happy sih. Karena kita dapetin hal yang emang kita capai. Gitu. Perasaanku, aku seneng banget ya tentunya, apalagi dapat beasiswa. Apa sih nggak senang dapat beasiswa? Seneng lah pasti. Cuman ya mungkin ada perasaan dikit-dikit ragu gitu ya, karena kita mau meninggalkan negara sendiri dengan kurun waktu yang agak lama. Tapi overall senang sih. Keluarga rasanya seneng ya, mereka seneng, bangga, ada sedihnya juga. Jadi mereka juga merasa bersyukur anaknya lolos beasiswa, kakak-kakakku juga seneng banget adiknya bisa dapat beasiswa. Tapi orang tua ada sedihnya ya, soalnya aku kan selama ini nggak pernah LDR jauh sama orang tua. Terus ini pertama kalinya LDR, sekali LDR langsung beda negara. Jadi ada sedihnya gitu melepas adiknya gitu sih. Untuk mereka sendiri mungkin pertama takut ya, karena bukan masalah saya pergi sendiri ke sana, tapi lebih dalam aspek biaya teman-teman. Nah, untuk biaya sendiri mungkin sedikit lebih besar daripada yang diperkirakan, dan juga orang tua senang sekali karena saya tidak di rumah, makanya dia senang sekali saya mendapatkan beasiswa ini seperti itu. Keluarga sih awalnya mama sama papa sih nggak mau ya anaknya pergi keluar terlalu lama, cuman lama-lama dijelasin bagus buat masa depan lah, buat apa. Mama sama papa jadinya happy, kayak udah kamu sana happy belajar. Jadi mereka sangat penting. Kalau keluarga aku awalnya itu ya sedikit takut ya, mungkin karena aku nggak pernah jauh dari keluarga, dan mereka itu kayak pertama awalnya ragu, tapi akhirnya aku menguatkan pendapatku buat mereka biar yakin gitu. Akhirnya mereka lama-lama juga setuju dan senang juga, bangga kan anaknya dapat beasiswa ke luar negeri terutama. Terus kalau teman-temanku pastinya juga senang ya, mereka dari awal itu udah support aku. Jadi mereka senang banget pas aku ngabarin kalau aku dapat beasiswa. Motivasi terbesar yang mendorong aku ambil beasiswa itu karena jurusan kita kan jurusan bahasa asing ya, bahasa Mandarin. Nah, aku tuh punya pemikiran kalau belajar bahasa asing itu harus datang ke negaranya, gitu. Harus belajar langsung ke asal negara bahasa itu gitu loh. Jadi kalau nggak datang ke negaranya itu menurutku kurang afdol aja belajar bahasa asingnya gitu. Soalnya kalau kita berangkat ke negara asal dari bahasa itu, kita tuh bakal ketemu sama penutur asli gitu. Bakal ngerti gitu loh sampai mana sih kemampuan bahasa asing kita gitu. Jadi bakal kerasa banget gitu loh kekurangannya kita, kurangnya di mana, apa yang perlu diperbaiki, terus gimana sih kalau misalnya interaksi langsung sama penutur aslinya itu bakal kelihatan gitu loh. Jadi sangat bantu juga buat ningkatin kemampuan bahasa asing kita gitu. Itu sih motivasi. Oke, kalau dari aku pribadi sih karena jurusan aku bahasa Mandarin ya, prinsip aku belajar bahasa itu ya sebisa mungkin kalau aku bisa ke sana aku mau belajar bahasa di sana.
Jadi udah pasti aku belajar bahasa di sana sama belajar bahasa di sini beda, walaupun dosen kita native tapi tetap lingkungannya apanya pasti lebih mendukung kita buat belajar bahasa di sana di negaranya langsung. Itu sih. Untuk motivasiku sendiri, sebenarnya aku punya impian ya dari sekolah, dari hidup di bangku sekolah SMP itu aku udah punya impian buat melanjutkan sekolah di luar negeri. Jadi itu termasuk salah satu motivasi terbesarku, yaitu untuk mewujudkan mimpiku yang dari aku sekolah itu tadi untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri gitu. Dan itu juga aku dulu tuh punya beberapa idola ya, terutama dari China. Kalau kalian tahu mungkin namanya TF Boys, aku dulu itu suka banget sama itu, makanya dulu aku berangan kayak aku pengen banget deh bisa sekolah di negaranya mereka dan belajar bahasa. Itu salah satu motivasi terbesar. Oke, kalau buat persiapan sih ijazah SMA yang perlu ditransfer ke bahasa Inggris. Yang paling penting HSK sama HSKK. Sekolahnya jangan sampai di bawahnya batas requirement-nya. Lalu ada surat rekomendasi dari CI sama dari dosen UNESA. Lalu ada medical check up, study plan, sama visa. Kalau untuk apa tadi pertanyaan? Proses seleksi. Kalau proses seleksinya tuh kita juga kurang tahu model prosesnya dari Hanpan gimana, karena itu semua pure kebijaksanaannya Hanpan. Dia pilihnya dari segi apa gitu sih. Skill proses seleksi. Kalau proses seleksi ini aku nggak bisa banyak ngomong ya, soalnya aku nggak tahu prosesnya gimana. Hanpan itu nyeleksi pendaftarnya itu gimana, aku nggak tahu. Kalau misalkan apa aja yang dipersiapkan buat apply beasiswa ini itu banyak ya, kayak dokumen-dokumennya yang harus disiapin itu banyak. Yang pertama tuh yang paling harus disiapin itu paspor sama tes HSK. Itu yang paling nggak bisa dadakan gitu loh. Jangan tiba-tiba mau apply terus aku belum punya paspor langsung jadinya gelap-gelapan. Soalnya kalau paspor tuh nggak bisa dadakan, ada jadwalnya juga kan dibuatnya itu cepet, kuotanya cepet habis juga gitu. Jadi yang paling awal banget itu dua itu paspor sama HSK. Terus setelah itu juga nanti bakal ada medical check up, terus nanti nerjemahin ijazah terakhir kita pendidikan di SMA kan, diterjemahin ke penerjemah tersumpah kayak gitu. Jadi nggak boleh langsung ditranslate Google Lens gitu ya, nggak boleh ya. Nah, itu pakai penerjemah tersumpah gitu. Itu yang buat apply gitu. Nanti waktu ada pengumuman kelulusan itu nanti ada berkas-berkasnya lagi kayak visa, terus habis itu tiket pesawat, nanti juga datang LOA dari pihak Tiongkoknya. Jadi untuk beasiswa sendiri ini kalau di Tiongkok teman-teman, kita itu sebenarnya ada 3 beasiswa. Yang pertama itu ada namanya CGS yang kita sebut dengan Chinese Government Scholarship, kemudian yang kedua ada CSC yang kita sebut dengan Chinese Scholarship Council, dan yang terakhir ada CIS atau CIS yang kita sebut dengan Confucius Institute Scholarship. Yang mana kita dari 4 orang ini kita berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari Confucius Institute Scholarship sendiri teman-teman. Nah, untuk cara-caranya bagaimana mendapatkan beasiswa itu, teman-teman cukup menyiapkan aspek penting dari hal-hal yang perlu dipersiapkan, yaitu yang pertama ada sertifikat dari HSK dan HSKK, yang mana HSK itu sertifikat standarisasi kebahasan dari bahasa Mandarin sendiri. Untuk standarisasi amannya sendiri, teman-teman diharuskan untuk lulus di sertifikasi HSK 4 ya teman-teman, dan HSKK sendiri untuk range skornya HSK 4 itu ada di 180 dan HSKK ada di 60 sendiri. Nah, kalau teman-teman mau di zona aman, teman-teman bisa nge-range-nya di atas 240 teman-teman, seperti itu. Nah, untuk cara lainnya mungkin nanti teman-teman bisa lihat, selain sertifikat HSK dan HSKK, kita
kita juga ada perlu menyiapkan paspor bagi teman-teman yang belum pernah ke luar negeri juga, dan juga ada translate untuk nilai teman-teman di sekolah menengah atas dan juga di semester 3, semester 4 awal di universitas, begitu teman-teman. Dan juga teman-teman juga nanti akan mempersiapkan visa belajar untuk visa S1 sendiri, ada di Spasiun teman-teman yang di Surabaya, bisa seperti itu. Oke, kendala yang aku hadapi ya, kendala yang aku hadapi itu udah apply nih, kan apply-nya tuh aku agak lupa ya, bulan Maret, bukan, April apa Mei gitu loh, bulan-bulan segitu udah apply nih, udah apply, terus kan tinggal nunggu kan, tinggal nunggu pengumuman step by step-nya itu, lolos ke depannya atau apanya, nanti pas nunggu itu tiba-tiba keluarga itu ragu, tiba-tiba muncul rasa ragu gitu loh, nggak jadi ngizinin apply beasiswa. Nah di situ itu kendala yang aku hadapi sih, aku harus meyakinkan keluargaku, soalnya yang mungkin karena kan aku nggak pernah jauh gitu loh dari keluarga, terus ini sekalinya jauh itu jauh banget, jadinya mereka masih ada rasa eman gitu lah ya, kayak di sana juga nggak ada keluarga gitu, kayak khawatir gitu lah, overthinking bahasanya kalau anak-anak sekarang lah gitu. Nah itu aku yakinin keluarga lagi kalau di sana kan aku juga nggak sendirian ya dari UNESA, terus kan di Indonesia juga nggak cuma UNESA aja yang daftar ke CCMU pasti loh, nanti pasti ketemu sama orang Indonesia lainnya yang baru berangkat ataupun yang di sana gitu. Terus juga kan ada orang-orang yang punya relasi sama UNESA gitu kan di sana, jadinya memastikan kalau di sana tuh aman kok, nggak seperti yang overthinkingin keluarga itu. Cara ngatasinya aku ngobrol baik-baik lagi. Untuk tantangannya sendiri teman-teman, sebenarnya ada banyak part tantangan yang kita berempat alami, terutama yang paling besar itu kita ini adalah mahasiswa yang penerima beasiswa pasca COVID teman-teman. Tentu saja birokrasi dari internasional penyelenggara sendiri memiliki standarisasi yang baru, yang mana lebih kompleks dan lebih rumit, yang mana kita harus mempelajari terlebih dahulu. Nah tentu saja ini tidak lepas dari bantuan dosen-dosen terkait, yang mana dari Funglose, dari Subandi Lose, dan dari Pak Amri sendiri yang senantiasa membantu kami dalam proses pendaftaran beasiswa kami seperti itu. Oke, kalau peluang karir pulang dari sana sih ya, kalau kita jurusannya bahasa Mandarin mungkin lebih ke translator, tour guide, lebih ke guru, dosen. Tapi kalau misalnya aku sih emang kemarin sempat ada background kerja digital marketing, jadi paling mungkin mau berkembang lagi di sana, jadi mau banyak belajar lagi. Terus kalau untuk rencana S2 atau enggaknya, pengennya pengen, tapi itu semua kayaknya kembalikan di atas, disetujui ya bang ya buat S2. KBR peluang karir. Nah ini salah satu alasan juga kenapa aku pengen apply beasiswa, soalnya kalau lulus itu terus udah pernah ke Tiongkok belajar di sana itu pasti lebih berhitungan ya, lebih pertimbangan waktu ngelamar kerja. Nah kalau peluangnya itu pasti lebih besar ya daripada yang belum pernah kayaknya sih, soalnya informasi yang aku dapat itu seperti itu.
Oke, untuk gambaran peluang karir untuk di bahasa Mandarin sebenarnya ada banyak banget teman-teman. Kalau teman-teman sebenarnya ingin mendalami bahasa Mandarin sendiri, teman-teman mungkin bisa menjadi translator ataupun guru bahasa Mandarin, dan teman-teman juga bisa melanjutkan studi kembali di S2 Magister ataupun doktor di Tiongkok sendiri teman-teman. Nah, untuk saya pribadi, saya belum memikirkan lebih jauh apakah saya akan melanjutkan studi saya untuk Magister di sana atau bagaimana. Kita lihat nanti saja. Sebenarnya fokus saya masih di depan saya saja dulu, nggak begitu jauh teman-teman, seperti itu. Tips and trik belajar bahasa Mandarin. Nah, sebelumnya nih aku cerita dulu ya dikit. Kan aku nih angkatan COVID ya, itu hanya waktu kuliah ini. Kuliah baru 1 semester, masuk semester 2 awal, terus tiba-tiba ada COVID. Belajarnya online kan. Jadi emang ngaruh banget ke hasil belajar. Lebih gede tantangannya ya daripada offline. Kalau menurut aku pribadi. Soalnya kalau online itu kan kita nggak ketemu teman, nggak ketemu dosen secara langsung, interaksinya tuh nggak langsung gitu, nggak tatap muka secara langsung. Nah itu juga pengaruh di hasil belajar kita. Selain itu juga kan di rumah itu kan nggak selalu kondusif ya keadaannya. Soalnya kan bukan lingkungan belajar, ada aja gitu kan yang kendaraan lewat lah, yang apa namanya rumah dibersihin kayak gitu loh, jadi ada aja kendalanya. Nah terus juga magnet kasur itu loh, aduh sangat kuat. Nah itu juga kendala banget. Nah jadi waktu itu sih tips and trick itu ya, waktu sampai semester berapa ya aku online itu, sampai semester 5 ya kan, semester 6 aku KKN ya, itu sampai semester 5 online itu aku ngerasa banget Mandarinku turun, semangat belajarnya juga. Itu aku cara mengatasinya tuh aku cari temen langsung dari Tiongkok gitu, pakai aplikasi. Nah ada kan aplikasi Hello Talk itu, nanti bisa pindah ke WeChat. Nah itu ngobrol di sana, ngobrol typing, ngobrol VN atau call gitu. Jadi selain bantu di kosakata kita secara typing itu, kita juga bisa speakingnya itu kebantu juga. Soalnya kan di situ juga ada tapi sekedar belajar sama mereka mau belajar bahasa Indonesia, nah kita belajar bahasa Mandarin itu kayak saling membutuhkan gitu lah, kayak gitu pakai aplikasi itu. Terus selain itu juga aku tetap ingat motivasi awal aku semangat belajar Mandarin itu kan aku pengen bisa sampai ke negeri Cina gitu ya, belajar sampai ke negeri Cina gitu. Nah itu juga aku ingat gitu loh. COVID ini kan aku yakin Allah tuh nggak bikin COVID-nya selamanya, pasti ada masa selesainya. Nah itu aku kan jadinya mikir, kalau COVID selesai, aku pasti balik ke kampus, pembelajaran juga pasti normal lagi, pasti lebih semangat lagi. Nah COVID ini nggak boleh jadi hambatan yang sampai bikin turun banget gitu loh akademisku gitu. Jadi aku juga tetap belajar, aku belajar mandiri di rumah, belajar sama teman-teman gitu ya, di kelompok belajar. Dan aku belajar sendirian di rumah lewat YouTube, terus lewat Instagram kan juga banyak tuh konten-konten kreator tentang Mandarin gitu. Itu tips and trikku sih gitu. Yang penting punya motivasi internal, itu siapapun bakal tetap semangat kalau punya motivasi internal. Tapi kalau motivasinya itu eksternal dari luar, itu gak bertahan lama. Itu jadi tips and triknya buat belajar Mandarin adalah ya kalian harus cinta sama Mandarin, harus punya motivasi internal. Belajar apapun itu sebenarnya. Aku sih ya. Tips and trick belajar Mandarin versi Fani, asik. Jadi kalau aku sih jujur, aku masuk dari sini itu dengan Mandarin yang nol. Dari keluarga juga nggak seberapa bisa bahasa Mandarin, kecuali keluarga yang kakek buyut nenek buyut itu baru bisa. Jadi awal-awal tuh bener-bener struggle-nya susah banget, banyak banget, kayak dari nadanya harus benar, tulisannya urutannya harus benar. Tapi belajar Mandarin tuh intinya cuma rajin sih. Kita harus tiap hari praktis, harus coba, dan kita kan kuliahnya juga bahasa ya. Bahasa nggak cuma bisa kita pelajari dari buku,
banyak hal menarik yang bisa kita pelajari juga dari lagu, dari film, dari drama Cina, banyak banget. Jadi kalian coba explore setiap hari. Lagi nganggur, buka aja YouTube cara belajar bahasa Mandarin. Oke, untuk tips dan triknya buat teman-teman, sebenarnya yang tahu sendiri tips dan triknya teman-teman sendiri, yang lebih tahu bagaimana diri teman-teman sendiri, bagaimana cara proses belajar yang lebih kompleks itu yang lebih tahu teman-teman sendiri. Tapi yang teman-teman ketahui, bagaimana teman-teman dari teman-teman lahir, bagaimana teman-teman bisa mengucapkan bahasa Indonesia sendiri. Nah, itu berkat stimulus dari perkataan orang tua, baik televisi maupun dari media-media lainnya. Nah, tentu saja hal tersebut jika teman-teman ingin belajar bahasa ibu baru, bahasa Mandarin baru dari nol ya teman-teman, teman-teman bisa mulai dari menstimulus pendengaran teman-teman dari lebih banyak mendengarkan bahasa Mandarin di media-media terkait. Oleh karena itu, hal tersebut mampu menunjang ke bahasa Mandarin teman-teman lebih dalam lagi seperti itu. Akan tetapi kalau teman-teman belajar bahasa Mandarinnya langsung dari buku, mungkin teman-teman akan kesulitan. Teman-teman samakan saja seperti teman-teman belajar bahasa Mandarin saat teman-teman masih kecil seperti itu. Dapat informasi beasiswa CIS ini, Confucius Institute Scholarship, itu ya dari UNESA ini. Waktu maba itu ada didatangkan di HSI UNESA buat ngisi acara, kan waktu maba itu masih PKKMB fakultas sama jurusan itu. Nah itu diisi sama si I, di situ tahu diinformasikan beasiswa, ada beasiswa CIS loh buat 6 bulan sama 1 tahun gitu. Itu biasanya dibukanya itu bulan segini sama bulan ini, bulan 3 sama bulan 9 biasanya gitu. Nah dari situ aku jadi tahu gitu, oh ada ya beasiswa 6 bulan sama 1 tahun ke Cina gitu. Terus nanti beasiswa itu nge-backup apa aja itu juga diinfokan. Nah, aku spill deh ya, jadi yang di-backup sama CIS itu termasuk asrama di sana, terus kita kuliah di sana itu selama kalau 6 bulan ya 6 bulan, kalau setahun itu gratis gitu loh, gak bayar UKT sana. Terus habis itu juga dapat uang saku tiap bulan. Kalau buat berapanya daftar biar tahu gitu. Untuk beasiswa ini pertama itu aku dapat informasinya dari para lausha ya. Di awal-awal kan pasti kalian juga pernah ya dikasih tahu sama para lausha kalau kakak-kakak sekalian itu dulu pernah ada yang dapat beasiswa gitu ya. Nah, di situ para lausha juga kasih tahu untuk siap angkatan baru ya, biasanya kasih tahu dari awal-awal. Biasanya itu yang membuat kita termotivasi ya. Nah, terus aku juga mengulik dari internet dan berbagai sumber sih. Internet kayak di YouTube kan banyak banget tuh yang pernah dapat beasiswa. Di situ aku lihat info jelasnya tuh kayak gimana, kayak bisa deadline-nya gimana, terus kemudian harus disiapkan itu apa aja. Jadi pertama sih dari launchnya, terus kalau mau cari info lebih lanjut carinya di internet. Ada sebenarnya di Mandarin itu bagus banget, beneran bagus banget. Karena setahu ya di FIDS ini yang jurusan bahasa asing itu yang dosennya impor itu jurusan kita loh, Mandarin yang itu langsung didatengin dari Tiongkok itu kita. Terus ngajar juga kan langsung gitu ya, ngajarnya di kelas langsung, beliau-beliaunya juga ramah-ramah ya. Sepengalaman aku kuliah di Indonesia ini, dosen itu selalu ramah-ramah gitu, baik-baik juga. Itu kesempatan banget loh buat kita mahasiswa itu belajar bahasa Mandarin. Itu kesempatan banget. Jadi kalau waktu kuliah sama dosen native itu nggak usah malu, nggak usah takut buat ngobrol sama dosennya. Tapi Mandarin itu jelek kak, ya sama, aku juga dulu jelek loh, nol, aku masuk sini nol banget Mandarinnya. Tapi nggak apa-apa, dosennya itu juga paham gitu loh, kita tuh masih belajar, pasti ada kekeliruan, ada kelebihan, itu tuh udah wajar kalau di dalam belajar itu. Jadi dosen juga pasti ngerti kok, nggak bakal diketawain juga kalau kita kosakatanya keliru, sentilnya keliru, grammarnya keliru, nggak bakal diketawain, justru malah dibenerin gitu, dikasih tahu yang benar gimana gitu. Jadi yang penting kita memanfaatkan kesempatan ada di situ,
kita banyak interaksi aja sama dosennya, nggak usah takut dibilang apa caper, enggak, kita kan belajar ya di sini, interaksi aja sama dosennya, kesempatan buat kita. Nah, di UNESA sendiri, tentunya di Prodi Bahasa Mandarin sendiri berbeda nih teman-teman dari jurusan-jurusan yang seperti bahasa Jerman dan lain-lain itu. Nah, prodi kita ini memiliki dosen native sendiri, yang mana dosen native itu memiliki kapabilitas dan langsung dari negara teman-teman. Nah, teman-teman harus manfaatkan momen itu karena di masa kami dosen native-nya itu cuma sedikit teman-teman, cuma 1-2, sekarang sudah banyak sekali. Mungkin di tahun-tahun angkatan 2019 ada dosen native, ada juga dosen native teman-teman, mungkin nggak sebanyak sekarang. Nah, kebetulan nih karena sekarang ada dosen native yang laki-laki. Nah, dulu ada laki-laki teman-teman, sekarang ada laki-laki. Nah, untuk teman-teman perempuan ini bisa banyakin interaksinya sama dosen-dosen laki-laki tersebut. Oke? Tahun ini itu ya sudah mulai offline semua, jadi untuk adik-adik kelasku kalian bisa bersyukur banget ya, karena mulai tahun salah guru native-nya udah datang ke sini semua, jadi kalian bisa merasakan kelas offline sama para dosen native ya. Sedangkan aku dulu karena masih zaman COVID, jadi dosennya tuh masih di Cina, jadi kita full 3 tahun itu belajarnya online dan semua. Jadi aku sama sekali belum pernah kelas offline sama native untuk angkatan 2020 ya. Itu jadi sekarang juga mereka sudah datang ke sini, jadi kelasnya juga udah open semua, jadi kalian bisa lebih banyak interaksinya sama dosen native. Terus aku berharap kalian bisa belajarnya lebih giat dan sungguh-sungguh ya, karena ini bukan kesempatan yang bisa didapetin secara cuma-cuma gitu. Soalnya dilihat dari beberapa angkatan yang sebelumnya, angkatan 19, angkatan 20 itu mereka hampir nggak pernah atau jarang ketemu sama dosen native karena faktor COVID ya. Jadi sekarang kalian harus lebih giat, jangan sampai pas waktunya pelajaran nggak ngerti terus tidur gitu ya. Harus didengarin baik-baik, soalnya dosen native itu salah satu pelajaran yang menurutku membantu banget buat mengembangkan bahasa Mandarin. Kalau pengen lebih lancar ya, kalian sering-sering aja kontak dosen native atau ngobrol bareng sama mereka. Closing statement lah ya bahasanya ya. Nah, kalau sepatah kata dari aku sih buat angkatanku juga angkatan sesudahku, buat kita semua itu jangan takut dan jangan rendah diri buat mencoba, tetap maju aja. Jadi jangan ngerasa belum nyoba udah kayaknya aku nggak bisa, kayaknya nanti bakalan nggak bagus, kayaknya nanti gini deh. Yang dipikirin kan yang negatifnya aja gitu loh. Jadinya kan nggak jadi maju ya, mau maju nggak jadi deh, takut gitu. Nggak apa-apa, nggak usah takut, maju aja. Ibaratnya gini, misalnya ini beasiswa nih, misalnya ya kita nih mau daftar, terus insecure duluan sama Mandarin kita, kayaknya aku nggak bisa, Mandarinku jelek. Udah HSK belum ya, HSK dulu biar tahu Mandarinnya itu seberapa. Enggak, kayaknya aku HSK juga nggak lolos itu. Jangan gitu ya, malah justru karena merasa pengen daftar terus Mandarin ini kurang apa enggak ya, maju aja, coba aja gitu. Coba, soalnya kalau kita nyoba itu kita punya peluang 50% berhasil, 50% gagal. Itu kalau kita berani mencoba. Kalau dari awal udah gak berani mencoba ya 100% gagal gitu. Jadi jangan takut, jangan minder, percaya diri aja. Kalau kita nurutin takut, banyak kesempatan yang bakal lewat. Jadi berani mencoba, percaya diri aja. Itu sih harapan aku buat kita semua. Oke, buat adik kelasku, semangat, tetap belajar terus, jangan sampai patah semangat. Coba ada native aja, ngomong native, pokoknya pede dulu. Terus coba HSK, jangan lupa HSK kalau udah kelar ngomong ke Feng langsung. Untuk sepatah dua kata untuk mahasiswa Mandarin ke depannya, maksimalkan waktu kalian sebaik mungkin. Itu aja. Karena masa muda kalian sendiri tahu. Oke. Terima kasih. Pesanku buat para
mahasiswa Mandarin UNESA dari yang sekarang sedang menempuh pembelajaran ya. Ada yang mahasiswa baru, ada yang mahasiswa menengah, ada yang mahasiswa semester 5. Tetap semangat karena sekarang sudah mulai membaik keadaannya, jadi perkuliahan juga sudah mulai berjalan normal. Terus kalau kalian emang pengen atau punya keinginan buat lanjut atau punya keinginan buat mendapat beasiswa ke China terutama, harus apa ya, semangat lah, rajin belajar, jangan malas-malasan. Apalagi kalau kalian merasa bahasa Mandarin kalian udah bagus jadi kayak gampang lah, ya itu jangan, karena banyak lah teman-teman kalian yang bisa apa ya, mendahului kalian gitu. Kalau kalian emang pengen dan punya niat yang kuat buat daftar beasiswa, harus benar-benar rajin belajar, rajin cari informasi, dan terutama buat daftar beasiswa ya kalian harus ujian HSK. Jadi jangan terlalu ditunda-tunda ujian HSK-nya, keburu nanti kalian kalau udah semester 6, semester 7 itu udah nggak kegiatan di kampus, udah mulai KKN, PLP, nah di situ pembelajaran Mandarin bakal berkurang. Jadi selama kalian udah belajar Mandarin di sini, secepatnya kalau bisa segera HSK sebelum ilmu Mandarinnya ya. Juga udah mengundang kami di podcastnya HMC Mandarin ini. Wah, sebuah kebanggaan masuk HMC Mandarin podcast ini. Makasih banyak loh, makasih banyak. Sukses selalu buat HMC ya, semangat buat proker-prokernya ke depannya, mau juga belajarnya. Sebelumnya saya pribadi mewakili dari teman-teman 3 lainnya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Farhan Lose, kepada Amri Lose dan Subandi Lose atas dedikasinya yang senantiasa membantu kami dalam proses pendaftaran beasiswa. Untuk dosen-dosen yang lain juga kami ingin mengucapkan terima kasih banyak karena selama pengajaran sendiri kita mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak dan semoga bisa menjadi dasar ilmu kita untuk belajar di Tiongkok nanti. Terima kasih banyak. Oke, sama aku juga mau ucapin thank you banget buat Feng Lause. Berkat Feng Lause kita semua juga bisa berangkat. Bener-bener proses dari awal sampai akhir Feng Lause itu rela buang waktunya sampai malam bantuin kita buat daftar beasiswa. Thank you banget buat Feng Lause, buat Pak Bani, buat Bu Minto, buat Pak Amri dan semua dosen-dosen lainnya yang udah bantuin kita sampai kita bisa dapetin beasiswa. Thank you.